warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Handayani dengan akhiran NIM 210 akan menjelaskan mengenai dasar-dasar penelitian dari mata kuliah Metodologi Penelitian dari kelas Manajemen E. Baik, yang pertama yakni ada pengertian penelitian. Penelitian sendiri berasal dari kata research. Search yang berarti mencari, sedangkan re yakni kembali, yang berarti mencari kembali kenyataan atau fakta yang sudah ada. Sedangkan penelitian merupakan kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Intinya, riset merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan pengetahuan berbasis masalah yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir serta mengikuti metode ilmiah yang berlaku. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu. Metode ilmiah sendiri mempunyai langkah-langkah yang tentunya sistematis. Berikut merupakan beberapa pendekatan pada metode ilmiah. Yang pertama, logis. Pelaksananya yakni haruslah rasional, yaitu dapat diterima oleh akal sehat dan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada. Dan yang kedua, objektif, yakni tidak memihak pada siapapun. Dan objektif sendiri harus disampaikan secara eksplisit sehingga apabila diulang oleh orang lain atau dirinya sendiri pada waktu berbeda, prosedur dan metodenya pun akan sama. Dan yang terakhir yakni sistematik, yakni runtun mulai awal sampai akhir, sesuai dengan prosedur dan metode yang telah ditetapkan dan dipilih sebelumnya. Tujuan penelitian. Penelitian sendiri memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama eksploratif, yakni menemukan fakta atau prinsip atau produk yang baru dari suatu pengetahuan. Dan yang kedua verifikatif, yakni menguji kebenaran atas fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Dan yang ketiga yakni development, yakni mengembangkan fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan tujuan penelitian menurut Sugiono sendiri yakni agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang ada. Manfaat penelitian. Menurut Nazir, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Macam-macam penelitian. Penelitian sendiri terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, penelitian berdasarkan tujuannya. Tujuan penelitian terbagi menjadi 3, yakni eksploratif, verifikatif, dan development. Eksploratif yakni menemukan fakta atau prinsip atau produk yang baru dari suatu pengetahuan. Verifikatif ialah menguji kebenaran atas fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir development, yakni mengembangkan fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, penelitian berdasarkan taraf kesimpulan yang terbagi menjadi 2 kategori penelitian. Yang pertama, penelitian deskriptif dan penelitian analisis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek. Dan penelitian analisis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat. Jenis penelitian yang ketiga yakni penelitian berdasarkan prosesnya, di mana penelitian jenis ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama penelitian dokumenter dan yang kedua penelitian eksperimen.
Penelitian dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dan yang kedua, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan dua set variabel. Set yang pertama bertindak sebagai konstanta yang Anda gunakan untuk mengukur perbedaan dari set kedua. Metode penelitian kuantitatif misalnya bersifat eksperimental. Jenis penelitian yang keempat yakni penelitian berdasarkan tempatnya, di mana penelitian jenis ini terbagi menjadi 3 kategori penelitian. Yang pertama, penelitian laboratorium, yang kedua, penelitian perpustakaan, dan yang ketiga, penelitian lapangan. Jenis penelitian yang kelima yakni penelitian berdasarkan pemakainya, di mana penelitian jenis ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, penelitian murni, dan yang kedua, penelitian terapan. Penelitian murni merupakan penelitian untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Dan yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan artinya penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, jenis penelitian berdasarkan metode pendekatan yang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, penelitian kuantitatif, yang kedua, penelitian kualitatif, dan yang ketiga, penelitian kombinasi. Proses penelitian berikut merupakan tahapan beberapa proses penelitian yang hendaknya dilakukan oleh seorang peneliti. Yang pertama, merumuskan masalah. Penelitian akan dimulai dengan cara merumuskan masalah. Rumusan pertanyaan ini haruslah dicari jawabannya dengan cara melakukan eksperimen. Yang kedua, hipotesis. Kemudian penulis dapat mengajukan jawaban sementara. Hipotesis ini haruslah logis dan berdasarkan fakta. Yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Di sini peneliti dapat memilih ingin variabel apa yang ingin digunakan, apakah variabel tetap, variabel bebas, ataukah variabel terikat. Dan yang keempat, menetapkan prosedur kerja. Yang kelima, mengumpulkan data. Tentunya setiap gejala atau fenomena yang terjadi ketika dilakukannya percobaan perlu dicatat atau ditulis saat itu juga, sehingga peneliti bisa mendapatkan data secara akurat. Yang keenam, mengolah serta menganalisis data. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Sifat atau ciri khas penelitian. Yang pertama, penelitian harus berkisar pada masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, penelitian harus mendukung unsur orisinilitas. Yang ketiga, harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Yang keempat, harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum. Yang kelima, untuk menemukan generalisasi studi tentang sebab akibat. Dan yang keenam, menggunakan pengukuran yang akurat. Dan yang terakhir, menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Etika penelitian dalam ruang lingkup non-teknis. Selain didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah, pelaksanaan penelitian haruslah mengikuti etika penelitian. Etika penelitian berkaitan erat dengan norma-norma di masyarakat, diantaranya yang pertama norma sopan santun, yang kedua norma hukum, dan yang ketiga norma moral. Norma sopan santun, peneliti perlu memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Yang kedua, norma hukum. Bila terjadi pelanggaran, maka peneliti akan dikenakan sanksi yang berlaku. Yang ketiga, norma moral. Peneliti mempunyai etika dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Contoh pelanggaran etika penelitian. 1. Pengubahan data atau informasi seperti memanipulasi data. 2. Penyalahgunaan data atau informasi. Ketiga, pengakuan dan penggunaan data atau informasi tanpa izin. Keempat, publikasi hasil penelitian tanpa izin. Kelima, tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan. Keenam, tidak menghormati responden. Ketujuh, menjiplak hasil penelitian orang lain tanpa izin atau plagiat.
Dan yang kedelapan, tidak menyusun laporan hasil penelitian. Kriteria seorang peneliti. Yang pertama, peneliti haruslah bersikap kompeten. Maksudnya, menguasai dan mampu melakukan penelitian yang tentunya haruslah sesuai dengan bidang penelitiannya. Yang kedua, seorang peneliti haruslah objektif, yakni tidak mencampur adukan pendapat sendiri dengan kenyataan. Yang ketiga, seorang peneliti haruslah bersikap jujur, yakni tidak memaksakan unsur subjektivitas ke dalam fakta. Yang keempat, seorang peneliti haruslah bersikap faktual, yakni bekerja berdasarkan fakta yang ada. Dan yang terakhir, seorang peneliti haruslah bersikap terbuka, maksudnya bersedia menerima masukan dari orang lain dan bersedia diuji atas kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain. Perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Yang pertama, terletak pada sifat realitasnya. Dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai suatu yang konkret karena dapat diamati dengan panca indera dan dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, perilaku, dan tidak dapat berubah dalam waktu yang relatif lama serta dapat diukur dan dapat diverifikasi. Dalam penelitian kuantitatif yang berdasarkan pada filsafat positivisme, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecahkan ke dalam beberapa variabel. Realitas dalam penelitian kombinasi merupakan gabungan antara filsafat positivisme dan postpositivisme dan tergantung pada model desain ataupun model penelitian kombinasinya. Perbedaan yang kedua yakni terletak pada hubungan penelitian dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti haruslah dijaga jaraknya, sehingga bersifat independen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mengenal betul orang yang memberikan data. Sedangkan dalam penelitian kombinasi, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti dapat independen dan interaktif. Perbedaan yang terakhir yakni terletak pada hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan juga ada variabel dependennya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka peneliti dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, maksudnya saling mempengaruhi, sehingga tidak dapat diketahui mana variabel yang independen dan juga mana variabel yang dependennya. Dan yang terakhir, dalam penelitian kombinasi, hubungan antara variabel yang diteliti dapat berupa hubungan sebab akibat dan hubungan interaktif. Hal tersebut tergantung pada model kombinasinya.